Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di perkuliahan PPLBO. Kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai detail dari use case dan kalian sudah melakukan perbaikan terhadap studi kasus yang kelompok kalian punya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lanjut ke activity diagram. Kemarin kita tahu bahwasannya use case itu digunakan untuk menggambarkan aksi-aksi apa atau apa yang bisa dilakukan oleh aktor yang kalian miliki. Di dalam sebuah use case, kita tidak bisa menggambarkan flow atau urutan kejadian sebuah proses yang terjadi di dalam sebuah sistem. Kita tidak bisa menggambarkannya dengan menggunakan use case karena use case cuma berisi apa yang bisa kita lakukan. Oke, untuk melakukannya supaya kita bisa tahu bagaimana proses itu terjadi, salah satu cara yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan activity diagram. Activity diagram ini bisa digunakan juga untuk menjelaskan bagaimana use case itu terjadi atau proses use case terjadi pada sebuah sistem. Oke. Kemarin kalian di SRS sudah membuat step by step dari si use case. Itu adalah modal yang cukup baik untuk nanti kita bisa menggambarkannya di activity diagram. Sehingga kita tidak perlu lagi tulis ulang bagaimana use case itu berjalan. Kalian sudah coba tuliskan kembali di description. Kalau kita lihat di dokumen SRS dari contoh yang kita punya, itu sudah ada step by step-nya. Jadi step by step ini nanti bisa menjadi modal yang sangat besar sekali ketika kita membuat activity diagram. Nah, sebenarnya apa sih activity diagram itu? Kalau kita boleh lihat dari visual paradigm, di sini bisa digunakan untuk mengidentify kandidat use case. Karena use case kita sudah buat, kita bisa skip. Yang kedua, ini sangat berguna, mengidentifikasi kondisi sebelum dan sesudah dari use case. Kemudian, tahu workflow-nya, cara kerjanya, model kompleks workflow in operation of object, kita tahu objek mana aja yang akan digunakan. Kemudian model in detail complex activity in high level activity diagram. Ini untuk yang terakhir, kita bisa bikin aktivitas yang kompleks di dalam activity diagram, tapi kalau saya lebih menyarankan activity diagram ini dibuat per flow use case-nya. Jadi per use case kita punya satu aja daripada kita punya satu yang detail secara keseluruhan, nanti biasanya bacanya terlalu bingung. Oke, kita lanjut. Itu tadi definisinya apa sih activity diagram. Kemudian di sini ada simbol-simbol yang digunakan di activity diagram. Kita ambil lagi contoh dari visual paradigm. Oke. Di sini yang pertama, untuk yang seperti persegi tapi corneringnya ada circle-nya, yaitu namanya activity, untuk menggambarkan set dari action. Jadi di sini ada action yang banyak. Tapi kalau aktivitasnya cuma satu, kita pakai yang action. Kemudian kita punya panah. Panah ini maksudnya adalah control flow-nya. Jadi setelah action ini dia akan melakukan apa. Oke. Objek ini juga bisa dilakukan untuk menunjukkan objek. Kemudian setiap awal dari activity diagram pasti diawali dengan initial node, digambarkan dengan titik bulat hitam. Ini dia initial node. Kemudian ada activity final node dan diakhiri dengan titik bulat hitam, kemudian ada bordernya di luar lingkaran warna putih dengan garis hitam. Kalau di istilahnya PPT ini kita boleh pinjam namanya mata sapi ya di sini. Di sini ada istilahnya mata sapi. Oke. Kalau lebih gampang pakai itu ya udah kita pakai mata sapi aja ya. Yang pertama kita pakai titik hitam untuk mengawali sebuah state activity diagram dan diakhiri dengan endpoint atau biar lebih gampang diingat kita sebutnya sebagai mata sapi, itu aja.
Oke, kemudian kita punya object node bentuknya kotak. Kemudian sama seperti kalau kita membuat diagram ya, kalau kita pakai ada belah ketupat ini namanya untuk membuat decision. Decision, ya. Yes or no, kita menggunakan belah ketupat. Kemudian ketika menggabungkan lagi kondisi yes dan no, ketika jadi satu lagi, kita pakai simbol yang sama, tapi sekarang disebutnya sebagai merge node. Tolong diperhatikan untuk bagian panahnya. Bagian panah di sini ini keluar, kalau yang ini ke dalam. Oke. Kemudian di sini ada fork dan join, digambarkan dengan persegi panjang warna hitam atau berwarna hitam. Ini menggambarkan proses yang dipisah di fork ya. Saya akan menjelaskan fork dulu. Proses yang dipisah dari satu proses dipecah menjadi dua proses yang berjalan secara bersamaan. Lihat di sini keywordnya adalah set of parallel or concurrent flow of activity. Jadi ada dua aktivitas dari satu dipecah menjadi dua, tapi dua ini berjalan bersamaan. Oke. Kemudian kalau mau disatukan lagi kita harus masuk dengan menggunakan yang namanya join node. Oke. Dari paralel ini kita nyatukannya lagi pakai join node. Tidak boleh ini kemudian disatukan dengan merge. Beda penggunaan. Kalau konteksnya adalah paralel, disatukan kembali dengan join. Kalau konteksnya adalah percabangan, kita satukan lagi dengan merge. Oke, selanjutnya kita punya panel yang mungkin akan membantu kita yang namanya swim lanes. Ini nanti kita akan memisahkan prosesnya berdasarkan objeknya, siapa yang melakukan, seperti itu. Oke, kita bahas di sini. Oke, activity, transition, decision, swim lines, fork join, ini kita sudah jelaskan. Oke, kita contoh buat aja langsung menggunakan star UML. Kalau yang masih bingung menggunakan, kalau ada yang pakai star UML, di sini saya coba dulu delete from model. Kalau mau bikin baru, diagram baru di model ini kita tinggal di add aja, kemudian di activity diagram. Oke, dia akan ada di bawah biar nggak bingung. Ini saya ganti namanya. Oke, klik aja, klik. Saya ganti namanya, kita akan bikin diagram yang namanya user register. Ini salah satu use case, namanya user register. Register. Oke, pertama di dalam sebuah activity diagram tadinya apa? Yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya titik hitam atau yang disebut dengan apa tadi? Cek lagi, state. Start state harus pakai titik hitam. Ini di sini sudah ada, atau initial state. Berarti yang pertama untuk kita membuat activity diagram dari activity yang namanya user register, taruhlah ini adalah sebuah use case, boleh kita masukkan initial, kalau di star UML ini harus diklik, klik di sini, klik lagi di sana. Oke, ini adalah initial state. Oke, proses register. Apa yang biasanya dilakukan di proses register? Ya, terserah ini mau kayak gimana proses awalnya. Oke, mungkin actionnya adalah yang pertama, register pasti user apa ini enaknya, klik, boleh. Tombol register. Oke. Aksi yang pertama dari user pasti dia klik tombol register. Oke. Kita harus pakai control flow dari sini ke sana. Oke, klik tombol register. Setelah tombol register, yang terjadi adalah
Oke, yang terjadi adalah sistem akan menampilkan tampilan dari form register. Oke, kita kasih action lagi. Tampilkan formulir register. Oke. Kita kasih control flow. Kemudian actionnya lagi adalah setelah ditampilkan mengisi formulir register. Oke. Kita bikin actionnya dulu. Setelah mengisi submit formulir. Biasanya gitu kan ya. Habis isi formulir, kita pasti submit. Oke, habis submit biasanya ada yang namanya verifikasi email. Verifikasi email. Oke. Habis verifikasi, proses verifikasi, kita akan melakukan verifikasi. Oke. Setelah verifikasinya selesai, dianggap oke, berarti selesai dong. Harus selesai. Initial. Oke, kita pakai final, sudah selesai. Oke. Oke. Oke, ini adalah satu, oh kurang satu. Oke, nggak rapi nggak apa ya. Oke, ini adalah satu contoh dari proses activity diagram yang menggambarkan proses user register. Oke, tapi di sini kita lihat kita tidak tahu yang mana yang harus dikerjakan sama user, yang mana yang harus dikerjakan sama sistem, karena kita tidak tahu di sini flat gitu aja lurus. Sehingga untuk mempermudah kita untuk tahu siapa objek yang mengerjakan setiap proses dari activity diagram ini, kita perlu yang namanya swim lane. Nah, di Star UML ini kita juga sudah diberikan, nah ini dia, tools untuk memasukkan swim lane, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Ini terserah mau pakai yang mana, lebih enak yang mana untuk menggambarkan mana itu yang kita pakai. Di sini saya akan coba pakai yang vertikal aja. Saya masukkan. Di atas ini harus kita ganti dengan objek atau siapa yang akan melakukan aksi tersebut. Taruhlah di sini adalah user calon member. Kemarin studi kasus kita perpustakaan, oke lah kita buat studi kasus perpustakaan. Oke. Kita buat enlarge. Boleh. Kemudian, oh sorry. Ini biar enak. Bisa pindah sini dulu. Oke, ini biar nanti ngumpulnya lebih enak. Bawah. Oke. Oke. Kita buat satu lagi,
Di sini copy. Cannot copy paste. Oke. Kita buat aja kalau kayak gitu. Ini adalah sistemnya. Bersama. Sekarang baru kita petakan bagian mana yang punyanya user, bagian mana yang punyanya si calon member. Oke, cek. Yang pertama adalah klik tombol register. Tidak mungkin sistem melakukan klik aksinya. Bisa aja sih sebenarnya kalau bot ya. Tapi kondisinya di sini adalah kita anggap sebagai yang mengeklik registernya adalah sesuatu yang hidup. Sehingga klik tombol register pasti dilakukan sama calon member. Kemudian tampilkan formulir register. Ini adalah perintah. Oke, ini saya arrange impact ada nggak ya? Alignment. Oke, dia harusnya di belakang dia. Ntar. Mana? Bring front. Send to back. Oke. Oke, tampilkan ini. Ini saya send to back dulu juga. Harusnya adalah tugasnya sistem. Oke. Kita pindah ke sana. Kemudian mengisi formulir adalah tugasnya si user. Submit juga tugasnya si user. Oke. Kemudian verifikasi email adalah tugasnya si sistem mengirimkan proses verifikasi. Kemudian yang melakukan verifikasi adalah usernya. Sehingga di sini sudah jelas bahwasanya kalau ada dua objek calon member dan sistem yang bersaling berinteraksi untuk melakukan satu flow activity diagram. Di sini masih mudah karena kita tidak ada percabangan dan lain sebagainya. Tapi kalau mau kita buat, ada salah satu contoh. Di sini bukan percabangan, tapi adalah tetap menggunakan decision. Ada di video, silahkan dicari ini UML2 activity diagram. Oke, di sini untuk fork dan merge bisa digunakan sebagai decision tadi ya. Ini dia decision node sama merge. Di sini ada yang namanya fork, tapi di sini nggak ada. Ini bisa digunakan untuk satu proses yang punya tiga cara yang berbeda tapi dilakukan bersamaan. Oke. Ini sepertinya lebih tepat kalau kita menggunakan yang namanya ini di bawah. Oke, fork yang ini ya. Lebih tepat menggunakan yang ini. Sehingga misal, ini kalau saya modifikasi, verifikasi email, saya nggak mau email aja nih. Saya mau yang lain. Bisa delete dulu. Saya delete. Oke, di sini saya ganti. Di sini ada proses verifikasi. Verifikasi. Di mana proses verifikasi ini punya di sana tiga. Biasanya tidak ada password. Biasanya cuma email sama nomor handphone. Oke. Kita tambahkan verifikasi email. Kemudian saya tambahkan
verifikasi mobile phone. Oke. Besarkan. Oke. Dua ini akan dikirim secara bersamaan. Di sana masih tidak ada fork. Dua ini akan dikirim bersamaan sehingga kita akan menggunakan fork di sana. Yang mana proses verifikasi email dan verifikasi mobile akan berjalan secara bersamaan sehingga bentuknya nanti akan seperti oke. Seperti ini. Verifikasi. Oke. Oke. Yang ini tetap sama. Submit. Kemudian, nah ini kan harus dijadikan satu ya. Oke, harus dijadikan satu. Berarti apa yang mungkin kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan join dulu. Oke, join. Ini boleh terjoinkan. Control flow, join. Oke. Ini dikirim bersamaan. Kemudian user baru melakukan verifikasi. Oke. Kenapa invalid connection? Kita deketin dulu. Kenapa nggak mau? Oke, ini harusnya bisa di-joinkan. Join proses. Tidak bisa. Invalid jangan. Oke, kita cek rule-nya. Harusnya nggak ada masalah di join. Oke, harusnya nggak ada masalah. Kenapa ini? Oke, sip. Oke. Ini adalah kegiatan melakukan verifikasi. Apakah mau didetailkan lagi, Pak? Verifikasinya kan berbeda sehingga actionnya berbeda juga. Boleh. Berarti sebelum ini ada action masing-masing satu. Untuk melakukan verifikasi email dan verifikasi mobile phone. Ini kirim aja. Kita kasih nama kirim biar nggak bingung. Oke, kirim. Kemudian di sini memverifikasi email, memverifikasi verb ya, berarti melakukan. Si user melakukan verifikasi email, kemudian dia juga harus melakukan verifikasi mobile phone. Oke, tarik lagi kurang gede. Sana lagi. Geser. Sip. Masih kurang ternyata. Oke. Collect dulu, taruh bawah. Oke. Di sini ada proses memverifikasi email karena dikirim link ya biasanya. Kemudian ada proses verifikasi. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Delve.
tambahan jangan lupa kalau di diagram detail biasanya di sini nggak kedel ini. Ini harus dicek juga di sini asetnya. Oke, ini kok kita besarkan lagi sedikit, geser, sip. Oke, di sana ada proses verifikasi email. Satu proses dari proses verifikasi yang sama, tapi kita fork ke dalam dua. Yang satu sekarang adalah tanggung jawabnya user, ini juga tanggung jawabnya user. Kemudian di sini kita udah tidak verifikasi lagi. Kita ini saya jadikan yang namanya validasi. Oke, validasi ini pasti yang memvalidkan adalah sistem ya. Oke, kemudian di sana kita joinkan lagi. Oke, ini kecil susah. Oke, kita join, kita undo, kita joinkan. Join, validasi dilakukan sama sistem. Kalau valid, oke, kita tambahkan proses biar lebih menarik. Kemudian validasi. Kalau valid, kita pakai decision, oke. Saya cek di sistemnya. Kita kasih nama. Oh, nggak bisa dikasih nama. Kebanyakan kelok. Oke. Biar kelihatan, agak besarkan sedikit. Oke. Di sini ada label atau enggak ya? Saya butuh label supaya di sini nggak bingung decisionnya. Kita masukkan. Jadi ceritanya di sini saya akan tambahkan kecek ke decision. Jika proses verifikasinya valid, maka proses akan selesai. Oke. Proses akan selesai. Kita kasih contraflow. Valid. Valid selesai. Kalau tidak valid emailnya, kita akan melakukan proses verifikasi ulang. Oke. Kita kasih bentuk yang lebih enak. Ini. Oke. Invalid. Oke. Kalau dia invalid, dia balik ke proses verifikasi. Kalau dia valid, oke. Sampai di sini kita sudah selesai. Oke, kita tarik. Tarik juga. Nah, ini dia. Di sini kita sudah ada proses untuk register user yang kita modified. Yang pertama klik tombol register, urusannya user, tampilkan, isi formulir, submit, proses verifikasi. Kita pecah jadi dua karena kita melakukan 2 kali verifikasi, email dan mobile phone. User melakukan 2. Kita cek, kalau dia valid, proses selesai. Kalau invalid, proses ulang. Di sini kita sudah selesai menggambarkan satu activity diagram pada kasus atau use case yang namanya user register.
kalau di use case kemarin kita simply bilang itu adalah user register. User register itu bisa ngapain sih? Kamu ngomong, kita ngomong. User register itu ya pokoknya bisa register ke sistem. Kemudian klienmu tanya lagi, ya gimana caranya registernya? Prosesnya gimana? Lah, si use case diagram tidak bisa menjawab caranya gimana. Tidak bisa, kecuali kita nanti ada step by step-nya ini kemarin, step by step. Ini nanti bisa kita sebut sebagai use case skenario, step by step, tapi akan kita detailkan di bawah sebenarnya. Ini nanti sudah ada. Nah, ini sudah ada detailnya. Tapi kalau kita mau menggambarkan dengan cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan activity diagram. Oke, kita recap. Di activity diagram, kita punya simbol-simbol untuk menggambarkan setiap tahapan dari activity diagram. Yang pertama, kita punya titik hitam. Kita pakai ini namanya initial node. Initial node lawannya pasti final node atau kita tadi sebutnya sebagai mata sapi. Oke, bisa save dulu. Oke, kita masih register. Kemudian kita punya yang namanya action. Oke, di sini untuk menggambarkan setiap action yang kita lakukan di activity diagram. Kemudian kita punya tanda panah yang namanya control flow. Panah ke kanan seperti ini berarti menandakan dari tombol klik register menuju ke action selanjutnya, yaitu tampilkan formulir register sebagai contoh. Kemudian kalau kita punya satu proses yang berjalan secara bersamaan dan ingin kita detailkan, kita gambarkannya dengan cara memecahnya, itu kita pakai yang namanya for. Garis bar hitam lurus dengan panah masuk, kemudian panah keluar. Control flow masuk, control flow keluar. Kemudian untuk menyatukan proses yang sudah kita fork, harus kita joinkan. Nah, ini join. Yang bawah namanya join. Simbolnya sama. Kita lihat yang masuk ke dalam join adalah lebih dari satu proses. Kemudian, jika kita dihadapkan pada satu pilihan, kita mau melakukan ini, A dan B, ada dua kondisi, maka kita harus melakukannya dengan menggambarkannya dengan menggunakan decision symbol. Oke, di sini. Oke, itu tadi use case diagram yang dia gambarkan flow-nya dengan menggunakan activity diagram. Semoga ini membantu untuk melengkapi yang ada di dokumen SRS sehingga dokumen SRS kita makin lengkap. Tugas dari activity diagram ini adalah silakan kalian lengkapi lagi dokumen SRS kelompok kalian masing-masing dengan activity diagram sesuai dengan apa yang sudah kalian buat di step by step-nya. Silakan kalian buat activity diagramnya. Jadi kita akan update lagi SRS-nya sehingga makin lama makin komplit. Di video selanjutnya kita akan mencoba mungkin menggambarkan domain dulu ya, domain diagram. Yang mana domain ini nanti sebenarnya bisa jadi kelas diagram yang akan membantu kita untuk membuat kode dalam bentuk objek. Nah, mungkin kita akan pelajari itu setelah video ini, kelas diagram. Kemudian kembali, saya mengencourage kalian untuk tetap membaca buku yang kemarin sudah saya share, Use Case Driven Object Modeling with UML. Tahapan yang benar sebenarnya adalah kita bikin use case, kita punya domain, kita update, kemudian nanti jadi robustness diagram di sini, kemudian kita update model lagi, kemudian menjadi sequence akan menjadi kelas diagram atau kelas model. Di sini ada materi yang namanya robustness analysis. Saya mengencourage kalian untuk membaca apa itu robustness analysis. Karena dengan menggunakan robustness analysis ini, kita nanti jelas yang mana tampilan, yang mana proses, yang mana penyimpanan data. Semua akan jelas digambarkan di robustness analysis. Ini ada simbol seperti ini. Yang ini
boundary object, ada entity object, ada controller. Nah, ini nanti akan sangat menggambarkan dengan jelas bagaimana codingan kita bisa berjalan. Saya encourage baca dulu. Di sini ada keterangan, however, robustness diagram read more like activity diagram. It can talk to next object dan lain sebagainya. Tapi di activity diagram kita tidak bisa menggambarkan yang mana proses, ini kan proses ya, semuanya proses di activity diagram. Yang mana entity atau objek tidak ada, kita di swarmless, kita objek. Yang mana yang tampilan tidak tergambar jelas, adanya aksi semua. Tapi nanti kalau di robustness ini kita bisa menggambarkan secara detail. Di sini sudah ada contoh kasusnya, sudah ada tips dan lain sebagainya. Contohnya di sini, user mengakses login page. Di sini adalah boundary. Boundary adalah tampilan. Untuk menampilkan login page ini diperlukan satu proses yang namanya display login page. Digambarkan dengan ini namanya controller. Kemudian proses selanjutnya adalah user menginputkan username dan password, klik submit. Nah, kemudian ini proses dan lain sebagainya. Ini bisa digambarkan dengan menggunakan robustness diagram. Oke, ini silahkan dibaca. Tugasnya itu tadi, silahkan dilanjutkan lagi untuk dokumen SRS-nya, dilengkapi dengan activity diagram. Ditaruh di mana? Biar gampang, kita taruh langsung di bawahnya setiap step ini. Di bawah sini kita kasih activity diagramnya langsung. Activity diagram. Tempatkan tepat di bawahnya step by step biar tidak bingung. Oke. Sampai sini dulu. Selanjutnya akan kita coba bahas mengenai domain, model, dan kelas diagram. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.